Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami Al-Mu'awanah, sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Abdul Aziz Mushahab, Ustaz Haji Muhammad Yusuf. Ada dua nih. Ya. Ya, dari At-Taqwa yang satu lagi ya, dari sini depan nih, puskesmas Ustaz Kazruni, Ustaz Hazani, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita diberi nikmat sehat walafiat, panjang umur dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bisa duduk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan duduk dan hadir kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai ta'lim, kita suratul Fatihah Imamil Fadil Syekh Muhammad Nasir Muhammad Ibrahim Samarkandi wa nusul la nizam nazim Muhammad ibn Yazid ibn Zaid ibn Nazim wa nusulihim wa la nufaqa hadha al-masjid hadha al-masjid bismillahi abayna muhadin la hardi mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab kita Tanbihul Ghafilin bi ahadithi Sayyidil Anbiya wal Mursalin Al-Imam Ibnu Lais Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Faqih Samarkandi. Jadi dalam pembahasan yang lalu, riwayat dari Ikrimah radhiyallahu taala anhu, ya, nanti di hari kiamat orang tua akan berharap, akan mengharapkan, bergantung, ya, menggantungkan dirinya, mereka mohon pengharapan kepada anak mereka pada hari kiamat. Lalu kemudian ketika orang tua minta sedikit aja kebaikan dari anaknya, anaknya bilang saya aja lagi butuh, jadi nggak bisa bagi bapaknya pada hari itu. Datang sama bininya begitu juga, ya. Bininya nggak bisa juga tuh, biar kata bini kita di sini kita sayang banget, emas kita beliin, orang belikan 5 gram setengah kilo kayak beli kacang mas. Ya biar kita sayang, tetap aja ntar di sono, ya. Ketika suaminya minta sama bininya, ya sumaya ta'allaqu bi zaujatihi fayaqulu la ya fulana inni kuntu laki zaujan fid dunya, tetap aja dunia urusan dunia, sekarang urusan akhirat, ya. Jadi nggak ada urusannya lagi, gitu. Jadi untuk hari di akhirat nanti nafsi-nafsi udah masing-masing, ya. Seorang anak dia kenal bapaknya tapi dia nggak bisa bantu, begitu pula kebalikannya, seorang anak minta bantuan sama bapaknya nggak bisa, sama ibunya nggak bisa, ibu sama anaknya, laki sama bininya, bininya sama lakinya, semua masing-masing sibuk memikirkan dirinya sendiri. Tuh, ya. Warwa Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala innal kafira la yuljamu bi'araqihi min tuli dzalikal yaumi hatta yaqula ya rabbirhamni walau ilan nar. Dari
meriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa sesungguhnya orang-orang kafir nanti mereka akan tenggelam dengan keringat mereka. Kok tenggelam dengan keringat? Kalau kemarin kan ada yang sampai mata kaki kan, ada yang sampai perut, ada yang sampai mulut, lehernya. Nah, orang-orang kafir layul jamu bi'araqi, mereka bukan nyampe mulut lagi, tapi kelelep kalau orang Betawi bilang. Kelebu apa kelelep? Sama dah tuh kelebu. Ya kelebu mau kelelep dia juga. Larang sekarang nggak ngerti kelebu. Ya. Ya, banjir apa itu kelebu kelelep? Banjir karena keringat disebabkan min tuli dzalikal yaumi, karena lamanya itu hari. Ya. Dikatakan dalam hadis yang dulu mauqufina arba'ina sanatan la ya'kuluna wa la yashrabun. Jadi mereka diri di padang mahsyar nunggu keputusan Allah selama 40 tahun. 40 tahun orang yang ada di situ berapa banyak, selama 40 tahun itu keringatannya begitu. Ya, dalam riwayat yang lalu mereka juga ada yang nangis sampai nangisnya habis keluar darah, itu mereka nangis. Udah gak keluar air mata lagi, darah yang keluar semuanya. Ya, kayak gitu kondisi nanti di akhirat di padang mahsyar. Nah, ini orang-orang kafir mereka akan tenggelam dengan teringat mereka karena memang lamanya penantian waktu itu. Sehingga mereka ngomong begini, ya Rabbirhamni walau ilan nar. Ya Allah, wahai Tuhan kami, irhamni, kasihanilah kami, sayangi kami, walau ilan nar, sekalipun kami harus masuk neraka. Jadi biar kata masuk neraka dia tetap minta. Dia udah tahu bakal masuk neraka. Makanya diminta apa? Minta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah itu maha penyayang terhadap semua makhluk. Mau orang mukmin, orang kafir, siapapun yang banyak dosa, yang benar, itu Allah kasih semua rezeki sehat. Malah kadang orang yang nggak sembahyang, ya, itu justru hartanya banyak, duitnya banyak, badannya sehat, ngorban ogah. Sementara kita yang ngajinya rajin, 5 waktunya rajin, kan, romannya duit susah banget di dompet. Ya kan? Duitnya kagak ada, susah. Udah begitu sakit-sakitan mulu lagi, entar pilek, entar bengek. Untung puskesmas gratis. Ya berobat lagi, datang lagi obatnya itu aja, pilek itu, bengek itu sama udah. Jadi itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tetap minta dikasihi, disayangi Allah. Jadi Ar-Rahman, tapi Ar-Rahim khusus yang nanti Allah berikan di akhirat buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Jadi Rahman Rahimnya Allah ya begitu. Jadi kita nggak usah pakai ngiri, wah ini begini. Mereka kaya begini. Nah emang dunianya dia di sini Allah kasih. Gitu. Jadi nggak usah pakai ngiri. Ini emang tempatnya mereka. Ya, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjaranya orang yang beriman. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh, ngapain nggak boleh. Kan Nabi bilang perjalanan menuju surga itu huffat bil makari, ya. Banyak diiringi ya dengan perkara-perkara yang kita nggak demen, ya. Masuk ke surga tuh yang kita demenin, ya. Kalau kan neraka kita yang demen itu jalanan ke neraka diiringi, tapi kalau ke surga perkara yang kita demen gitu. Tapi nggak boleh kita kerja, nggak boleh kita kerjain. Itulah begitu, ya kan? Kalau malam dari subuh nggak sholat subuh tidur enak gak? Enak tidur aja udah terbangun jam 7 gitu. Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau ini bagaimana memperlihatkan orang-orang yang kafir kepada Allah nanti di hari kiamat mereka tetap akan minta pertolongan, minta disayangi, minta dikasihi sama Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka harus masuk ke dalam neraka. Ya karena kita ini orang mukmin
Ya biar kata ngucap syahadat doang itu masih masuk surga, alhamdulillah. Walaupun ntar pakai mampir dulu, ceritanya mampir dulu. Tapi kan ntar ada habisnya juga. Ya. Ada habisnya juga. Kalau mereka nggak bakal bisa diangkat dari dalam neraka. Nah ini hadirin rahimakumullah. Qala al-faqih Abu Ja'far rahimallahu taala haddatsana Muhammad bin al-Fadli qala haddatsana Mu'ammil qala haddatsana Muhammadun an Ali bin Zaid an Abi Nadrata bi isnadihi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya lam yakun nabiyyun qattun illa kanat lahu da'watun mustajabatun. Nggak ada seorang nabi pun melainkan bagi dia itu ada satu doa yang mustajab. Jadi setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Ya. Faja'alaha fi dunya, maka mereka menjadikan doa-doa mereka itu terlaksana di dunia semuanya. Wa inni kata Nabi dan aku ya, istahba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Nabi, dan sesungguhnya aku nyimpen doa yang mustajab tadi buat siapa? Buat menolong umatku nanti pada hari kiamat. Jadi ada doa yang memang Nabi Muhammad SAW simpen. Makanya kan Sayyidina Umar ketika beliau doa, ya kata Nabi, ya Umar kau mau doanya dikabulin di dunia apa di akhirat? Umar bilang, ya Allah ya Rasul, kalau begitu caranya saya sih lebih pengen doa itu dikabulkan di akhirat. Karena doa kita semuanya itu diterima sama Allah. Cuman doa itu ada yang diduluin di dunia, ada yang dipending sama Allah, nanti dikasih di akhirat. Minta kaya, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Minta kaya tuh kan ujungnya kan ghina, minta kaya tuh. Ya udah sholat duha, baca al-waqiah begitu gini aja nih udah 5 tahun gitu rumahnya. Bukannya nggak diijabah sama Allah, doa kita itu diijabah sama Allah, cuma Allah simpen gitu. Dia minta kaya, Allah yang tahu. Ini model gini kalau dikasih kaya di dunia, yang biasa malam Selasa datang kagak datang lagi. Ada di mana? Di Bali. Jalan-jalan mana? Spanyol. Lu duitnya banyak, udah nggak level duduk begini. Kalau dia kaya, kan begitu. Kita aja begini, ya nggak kaya. Kita kadang-kadang wah orang kaya belagu banget. Nah kita belum ngerasain kaya aja. Kalau kita kaya bisa jadi kita lebih belagu dari dia. Ya, jangan ngomong begitu, belagu banget kaya. Gitu hadirin rahimakumullah, kadang-kadang begitu. Orang nih baru gusuran aja rumahnya udah begitu banget teman. Jalan nggak negor ketemu. Ya, itu. Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disimpan buat umatnya di hari kiamat nanti. Gitu. Walaupun doanya Nabi semuanya juga dikabul, tapi ada doa yang memang beliau simpen, beliau memang khususkan. Ya. Itu yang dinamakan syafa'atul uzma. Itu pertolongan yang besar. Itu nanti yang punya cuman Nabi Muhammad. Nabi yang lain nggak punya. Kenapa? Udah dihabisin di dunia. Gitu. Jadi dia kagak nabung. Bahasanya begitu. Ada orang nih habis gusuran dapat duit 1 miliar. Ya. Dihabisin aja beli mobil. Orang kan mobilnya orang kita paling Avanza, dibelinya Alphard. Udah hampir 1 miliar. Nah rumah dia kagak pikirin, mobil dibeli. Nah emang mobil nggak pakai rawatan. Orang punya mobil kan kayak punya bini 2. Biar pajak, isi bensin, itu kan ntar rusak lah, inilah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, dia nggak mikirin tuh, dia kagak simpen tuh. Ya udah habis selesai. Gitu. Makanya nih kita hidup mesti pinter-pinter. Makanya orang nih yang masih pada muda, ya, yang masih udah pada kerja, ya, belum punya bini atau punya anak masih pada kecil-kecil, punya duit, kumpulin. Buat apa? Ntar kita punya anak kita bakal gede, dia batal butuh duit di sekolah,
Dintar kuliah, lulus SD, masuk SMP. Kalau masuk negeri, kalau masuk swasta mau nggak mau harus bayar. Terbuat lesnya dia, masuk SMA, masuk kuliah dan lain sebagainya. Tuh pikirin dari sekarang. Jangan ada duit main habis-habisin aja begitu. Maka orang tua saya tuh Kiai Jaidi Amin, dulu dia waktu mati tanahnya banyak dia di mana-mana. Emang begitu modelnya. Dia banyakan nyimpen. Sono berapa ribu meter, sono berapa ribu meter. Cuman anaknya 17. Ya jadinya begitu. Ya begitu dah. Jadinya nggak banyak dapatnya gitu. Ya. Ya jadi itu aja deh. Jadi kalau orang tua saya dulu kagak ada yang bikin kontrakan, dia nggak mau bikin kontrakan, tanah aja dibeli. Makanya kita begitu. Nah sekarang tanah udah pada mahal, ya kan? Susah, makanya itu kalau kita lagi dapat warisan dari orang tua kita tuh jual semua habis. Nomor satu yang mesti kita beli rumah. Ini kadang ada orang kita punya duit di mobil, akhirnya tuh nak megang duit warisan panas. Bawaannya namanya duit kagak nyari, tanda tangan doang enggak. Iya, bawaannya pengen beli ini, pengen beli ini. Akhirnya nggak punya rumah, ngontrak. Ada nggak orang Betawi ngontrak habis gusuran? Mana? Ada sini. Ya itu jadi pelajaran buat kita. Ya, Nabi Muhammad aja ada doa yang disimpan, kita juga mesti begitu. Ada yang kita simpen, jangan main habis-habisin aja. Yang pokok dulu kita pikirin. Jual rumah, orang tua kita habis dah, kita nggak punya rumah, megang duit. Ya otomatis nomor satu harus punya rumah dulu. Gitu. Ini kan udah banyak orang Betawi ngontrak sama orang Jawa, kan kebalik. Iya kebalik, orang Betawi ngontrak sama orang Jawa, lebih banyak kamusnya. Gitu. Nah habisnya tadi ani dikagak pikirin hidup, mau poya-poya aja, senang-senang aja, duit habis-habisin aja. Pikirin ke depan, anak-anak itu tuh butuh duit banyak ntar. Ya mesti begitu, ada strateginya hidup. Itu hadir. Maka orang tua saya dulu bilang itu, kita ini hidup mesti punya penghasilan harian ada, mingguan ada, bulanan ada, tahunan ada, begitu. Gimana caranya? Ya cari pikirin dari dah. Ya, begitu. Ya, nabung dah. Jangan boros banget. Kalau di rumah tuh jangan jajan mulu. Makan di warteg, makan di Padang. Ente sekali makan di Padang habis berapa ya? Habis 20.000. Habis tuh. Hah? Iya, kadang-kadang nggak cukup. Belum es teh manisnya. Belum nambahnya nasi. Nah nasinya seceplok doang. Coba sekarang kalau kita duit 25.000, ya kita belanjain buat makanan sayuran, beli tempe sepotong gitu goceng 5.000, ya kan? Terigu nggak usah beli, habis tahlilan bisa dapat terigu tuh. Lah iya, terigu nggak beli, lumayan, ntar tinggal aduk-aduk doang, kayak segala garam gampang dah itu. Mau apa lagi? Baru habis 5.000 tuh, beras, ya angkat pidia kan banyak orang mati. Ya artinya rezeki ada aja. Selama orang mau keluar, asal jangan di rumah aja. Orang pada tahlilan dia di rumah aja. Giliran orang nenteng berkat, rumahnya ngiri. Nah tadi lu kagak ngintil, coba lu ngintil aja, ngikut, duduk aja di pojokan, gitu nggak? Dikasih berkat nggak? Kasih, biar kata amin amin tidur juga tetap aja dapat juga kebagian jatah. Kadang-kadang begitu. Ya rezeki itu kalau kita mau keluar dah, itu kalau kita belanja 25.000 dapat. Seorang asem 5.000 dapat nggak sih? Ya kan, beli cabai lagi mahal, goceng aja banyak udah namanya gitu. Seorang asem pakai tempe makan, itu cuma habis berapa itu baru 5.000 baru 10.000, taruhnya 15.000, itu bisa buat berapa kali makan? Pagi, siang, sore, malam. Gitu. Saya masih ingat dulu, saya masih kecil dulu makanin nasi goreng tuh cuman pakai terasi doang dulu, nah nasi terasi ame cabai itu dulu lagi, udah gitu aja. Kayak sekarang kan nasi goreng pakai kecap, pakai ini, kayak begitu aja, udah enak aja. Nah makan ditakar, nah anak 9 nggak boleh nambah, lok. Udah, nah kalau boleh nambah, yang lain nggak kebagian, yang kecil bisa kuntet, nggak gede-gede, nggak kebagian makan. Makanya orang tua kita dijatahin makan, nah anaknya banyak. Nah begitu hadirin jamaah rahimakumullah.
Ya jadi emang begitu makan tuh pagi gitu. Nih kalau orang sekarang sih nggak ngerasain kali yang sekarang mah, ya enggak makan tinggal belanja di pasar kaget situ banyak. Ada KFC palsu kan banyak tuh kan, murah 7.000 apa 5.000 tuh ayam tiran jangan-jangan murah banget. Ya itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi begitu hidup ya mesti ada strateginya. Jadi Nabi itu nyimpen itu doa beliau ya untuk hari kiamat untuk nolong umatnya. Ala wa ana sayyidu wala ibni wala di Adam wala fakhor. Aku ini kata Nabi adalah sayyidu wala di Adam. Ya, adalah orang anak Adam yang paling utama. Dari anak Nabi Adam ada banyak nih cucu-cucunya dari semuanya sampai sekarang kata Nabi aku yang paling utama dia. Tapi kata Nabi wala fakhra. Tapi Nabi nggak pernah sombong. Ini baru anak Satpol PP aja belagu banget. Anak RT gua anak RT nih. Anak RW nih ya elah. Anak jenderal nih ya. Baru begitu udah sombong. Nabi Muhammad nggak nyombong. Biasa aja ya. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu. Dan aku kata Nabi adalah orang yang pertama kali nanti dibangkitkan dari kuburan. Orang belum pada bangun, saya udah bangun dulu. Wala nggak sombong juga. Waliwaul hamdi biyadi yaumal qiyamah tahtahu Adam wa man dunahu minal basyari wala fakhar. Dan nanti di hari kiamat bendera liwaul hamdi, bendera pujian itu ada di tangan aku pada hari kiamat. Jadi kalau orang dulu perang, ya kalau orang dulu perang itu ada yang namanya megang bendera. Itu bendera nggak boleh jatuh tuh, tetap harus diri, ya kan? Tetap. Jadi kalau ada yang sampai jatuh mati, pegang lagi, mati lagi, ambil lagi, pegang bendera semua. Jadi seperti itu bendera. Maka nanti ada bendera liwaul hamdi. Ya. Itu nanti di hari kiamat kata Nabi itu ada di tangan aku. Tahu Adam, Nabi megang Adam ada di bawahnya masih Nabi Adam, masih di bawah Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad paling bontot, tapi punya kedudukan lebih tinggi daripada Nabi Adam. Ya Nabi Adam dan di sekitarnya semuanya itu daripada manusia, nabi-nabi yang lain, manusia anak turunan Adam yang lain. Tapi kata Nabi walaupun begitu, nggak sombong, nggak bangga. Summa qala, kemudian beliau bersabda, yashtaddu yaumal qiyamati ghammuhu wa karbuhu finnas. Fayatuna Adam alaihissalam fayaquluna lahu ya abal bashar isfa' lana ila rabbika liyaqdiya. Jadi nanti kondisi manusia, rasa sedih mereka, rasa sulit mereka nanti yashtaddu yaumal qiyamah akan bertambah berat, bertambah dahsyat itu. Rasa gundah gulana kita, rasa pusing kita, rasa sedih kita, rasa susah kita. Itu manusia akan semakin berat pada saat itu. Lalu mereka karena bingung ya, nih kita ngapain lagi nih begini? Kapan nih kita bakal dihisab? Akan ada ketentuan dari Allah, nunggu lama banget. Ya. Fayatuna Adam alaihissalam. Lalu kemudian mereka mendatangi Nabi Adam Abul Bashar. Ya kalau dirakila wa Adam qala Adamu bi. Jadi itu. Kila huwa Musa. Jadi itu di rawi Diba itu ada kisah bagaimana nanti umat manusia pertama kali ketika mereka gundah gulana putus asa, mereka akan datang kepada Nabi Adam. Orang yang pertama kali akan didatangi karena mereka mohon pertolongan. Kata mereka, ya Abal Bashar, wahai bapaknya semua manusia, isfa' lana, tolong kami, bantuin, ya bantuin kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapain? Liyak dia bainana, agar bisa memberikan keputusan di antara kami.
Ini nunggu udah kelamaan 40 tahun. Ya. Lalu apa ya? Fayaqul, apa jawab Nabi Adam? Lastu hunak. Aku tidak berhak untuk memberikan pertolongan kepada kalian, memberikan syafaat kepada kalian. Inni qad ukhritu minal jannah bi khati'ati. Sesungguhnya aku udah diapain? Diusir, dikeluarin dari surga dengan sebab apa? Dengan salah, sebab kesalahan yang aku lakukan. Makanya kan Nabi Musa itu kalau ketemu Nabi Adam dia protes. Nabi Adam, ngapain Musa? Ini kita nih hidup di dunia nih gara-gara ente nih dulu. Nabi Musa modelnya begitu. Ya, gara-gara ente makan buah huli, ya kita sekarang jadi hidup di dunia. Coba kalau ente nggak makan buah huli, kita kan enak nih semuanya, hidupnya di mana? Di surga. Ya Nabi Adam nggak bisa ngomong apa-apa, dia diem aja. Nabi Musa begitu. Nabi Muhammad aja yang ngajarin minta pengurangan sholat 5 waktu, emang siapa? Nabi Musa, Nabi Muhammad jadinya malu. 50 jadi 45. Ada yang ngomong begini, itu katanya hadis nggak bener tuh. Masa Nabi Muhammad disuruh-suruh sama Nabi Musa? Lebih mulia mana Nabi Muhammad dan Nabi Musa? Itu ada di Sahih Bukhari, itu hadis. Jangan sembarangan aja ngomong. Itu riwayat benar udah. Ya ketika dapat perintah dari Allah sholat 50 waktu turun, ketemu tanya ya Muhammad, ente dapat perintah apa dari Allah? Dapat perintah sholat ya Musa. Berapa kali? 50. Ya Musa. 50, ente 50 umatannya atau aja nggak dikerjain ente 50. Minta diskon, naik lagi, diskon 5, kurang lagi, sampai tinggal 5. Tinggal berapa ya Muhammad? 5 waktu sehari. Minta kurangin lagi dah. Tapi Nabi Muhammad udah nggak mau, malu gitu, malu. Nah kita begitu juga tuh, kalau mau orang minjem mulu, malu minjem mulu, udah berkali-kali minjem, gitu malu juga. Udah minjemin dia dah, malu gue udah minjem berapa kali sama dia. Itu Nabi Muhammad tuh emang orang yang pemalu, dah cukup dah 5 waktu cukup dah. Walaisa yuhimmunil yauma illa nafsi. Ya kata Nabi Adam, dan tidak ada yang merisaukan aku pada hari ini melainkan diriku sendiri. Ya. Jadi Nabi Adam itu ketika manusia semua minta syafaat, minta pertolongan kepada Nabi Adam angkat tangan. Karena apa? Dia masih ada urusan sama Allah, dia masih punya dosa. Ya. Allah tuh udah ngasih Nabi Adam tempat enak. Allah ciptakan dengan tangannya sendiri langsung. Allah tiupkan ruh langsung. Allah jadikan Adam, lalu Adam sendirian, nggak ada temennya. Allah ciptakan Hawa. Gitu. Makanya begitu. Itu kudratnya manusia. Kalau ada lakinya harus punya bini. Makanya yang belum kawin dah buruan. Ya. Nabi Adamnya sendirian tidur. Ya. Coba ada tanya yang sendirian tidur sendiri, enak gak? Makan sendiri nggak ada yang nemenin. Duda, misalnya duda di sini nih, bininya mati, ya kan makan. Yang biasa makan berdua nggak ada yang nemenin, gitu kan rasanya iseng juga ya, gitu. Begitu iseng. Nah, Allah juga tahu, makanya diciptakanlah. Makanya kan waktu Allah ciptain Siti Hawa kan Nabi Adam kaget, pasti tidur, loh ada cewek. Itu. Makanya kita kalau ngeliat cewek cakep kaget wajar. Nabi Adam aja udah tahu kaget. Cuma habis itu jangan diterangin lagi. Ya begitu. Ya. Cuman akhirnya itu lagi. Ya wanita ini kemudian yang jadi penyebab Nabi Adam karena sayangnya cintanya dia sama bininya. Allah udah bilang Adam Hawa, pokoknya yang ada di sorga semuanya ambil makan terserah. Cuman ini wala taqraba hadhihi sajar. Ente berdua jangan coba-coba deketin ini pohon. Itu doang. Tapi yang namanya setan, ya, kan dia pinter, dia dendam banget sama Nabi Adam waktu Nabi Adam diciptain. Gara-gara Nabi Adam dia akhirnya jadi diusir sama Allah Subhanahu. Dia laknat, dikutuk, namanya Azazil, ya berubah jadi iblis. Ya. Dia dilaknat, dikutuk sama Allah Subhanahu wa taala karena nggak mau sujud sama Nabi Adam. Nah, itu jadi
Yang namanya iblis itu sama kita yang manusia itu bencinya luar biasa. Dia pengen kita masuk neraka. Makanya kan Nabi Adam itu bingung mikirin umatnya. Kata Nabi Adam, ya Allah saya aja nggak sanggup nahan godaan iblis. Nanti bagaimana dengan umatku? Kalau saya Nabi pertama nggak sanggup, bagaimana dengan umatku nanti? Anak-anak keturunannya semuanya. Apa sanggup ngadapin godaan dari iblis? Itu nanti bab-bab selanjutnya itu akan kita temuin tuh bahasan tentang itu. Nabi Adam itu kesalahannya itu. Allah udah larang tapi dia masih ngelanggar itu. Siapa yang ngajok-ngajokin? Bininya. Bang, itu enak banget kayak itu bang, buahan. Gitu. Makanya kan banyak orang kadang-kadang orang kerja di kantor nih, lakinya sebenarnya awalnya orangnya jujur. Kadang-kadang bininya, bang tetangga kita no bang, udah beli rumah, beli mobil. Nah abang masih gini-gini aja. Tadinya sih dia bener, karena bininya desak mulu, buyang juga di rumah. Gua buyang banget ya dah. Akhirnya tadinya dia kagak mau ikut-ikutan jadinya. Ya begitu, kadang-kadang begitu. Tapi nggak semua perempuan begitu. Ya, nggak semua perempuan. Tapi ada yang modelnya kayak begitu. Ya. Lalu kata Nabi Adam, karena hari ini dia juga dia lagi puyeng dengan urusannya. Walaysa yuhimmuni al-yawma illa nafsi. Dan tidak ada yang merisaukan aku melainkan diriku sendiri. Maksudnya dosaku masih ada sama Allah. Borok-borok buat nolongin ente semua. Nolongin saya aja saya masih belum tentu bisa. Walakin alaikum bin Nuh. Tapi kalian sana kira datangin Nabi Nuh. Fa innahu awwalul mursalin. Karena Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Fayatuna Nuhan alaihissalam wa yaquluna isfa' lana ila rabbika liyaqdiya bainana. Mereka datangin Nabi Nuh. Lalu mereka bilang, ya Nuh, tolonglah kami ya kepada Tuhanmu agar bisa segera ya liyaqdiya bainana, memberikan keputusan di antara kami. Biar kelar urusannya, kapan urusannya begini. Ayakul lastuhuna. Aku juga nggak bisa nolong. Ya maksudnya memberikan agar Allah memberikan keputusan buat kami. Ya tujuannya juga agar Nabi Nuh juga biar bisa nolongin juga. Kalau ada masalah biar Nuh yang maju gitu nolongin kita. Kalau kita ada dosa-dosa nih, ya Nuh yang ngomong dah sama Allah. Dia kan Nabi yang Rasul yang pertama. Ya masa Allah nggak dengerin kan gitu. Maka kemudian kata Nabi Nuh, lastuhuna, sama kayak jawaban Nabi Adam. Aku nggak berhak untuk ngasih pertolongan. Inni qad da'utu da'watan aghraqtu biha ahlal ardi. Sesungguhnya aku ada satu doa yang aku panjatkan, yang mana dengan doa itu ya aku menenggelamkan seluruh penghuni bumi ini. Ya. Doanya Nabi Nuh buat umatnya di dalam Al-Quran. Akhirnya itu umat kelelep semuanya, mati. Ya, itu Nabi Nuh. Ya. Kalau Nabi Muhammad nggak begitu, sabar. Ya, model kayak di Taif, ya kan? Kayak begitu. Juga riwayat dalam satu riwayat ada seorang ketua kabilah Bani Hanifah, namanya Sumamah bin Usal. Ya. Dia ini seorang kafir. Ya, temannya Abu Jahal. Ya. Nah dia ini diprovokasi sama Abu Jahal, Abu Lahab semua, Abu Sofyan. Dia bilang ente jangan deket-deket sama Muhammad. Muhammad itu orang gak benar. Ya. Dia tukang tipu, pengikutnya semuanya gak benar semua, memecah belah persatuan orang-orang Quraisy. Waktu itu Nabi Muhammad udah hijrah ke Madinah. Ya. Nah karena Sumamah bin Usal nggak kenal dengan Rasul, dia cuma dengar doang, dengar dari orang yang nggak demen sama Nabi Muhammad SAW. Dan dia nggak kenal Nabi Muhammad kayak gimana, emang belum pernah ketemu. Cuman berita yang dia dapat tentang Nabi Muhammad semuanya jelek, karena berita yang didapat dari musuhnya Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu. Makanya ketika
Ini orang-orang Mekah itu yang namanya makanan pokok, gandum dan lain sebagainya, itu yang datangin tuh Sumamah dari Najd. Di Mekah nggak subur tanahnya, jadi pasokan makanan, sembako semua itu datangnya dari Sumamah bin Usal. Makanya mereka punya hubungan diplomatik yang cukup kuat. Satu waktu rombongan Sumamah bin Usal ini dia udah banyak ya membunuh sahabat Nabi, menyiksa sahabat Nabi, karena dia nggak pernah cross check lagi beritanya. Dia dengar, dia percaya aja udah. Gitu. Makanya kita tuh kalau dapat berita begitu, ngeliat berita di sini nih, wah gini, main percaya aja. Tak dulu, cek dulu, bener nggak? Ini kan biangnya hoak nih yang gini. Jangan sampai kita jadi dapat dosa mulu. Dia dapat berita, bener belum tentu, main share aja lagi. Grupnya ada 200 orang. Ente minta maafnya sama siapa ntar? Begitu. Pernah dulu waktu zaman-zaman pemilihan presiden dulu 2019. Kalau Kiai Ma'ruf Amin kan bininya emang masih muda. Dia kan emang dulu pernah jadi perawat di Puskesmas Pasar Minggu. Ya beda umurnya hampir 30 tahun apa ya. Pernah kerja di Pasar Minggu di ituannya, di Puskesmas. Itu kan bininya Kiai Ma'ruf Amin. Ketika ada di TV, di YouTube tuh beliau lagi salaman tuh sama bininya, lalu kemudian adu pipi gitu. Nah orang-orang yang nggak demen langsung bilang, ini kiai apaan? Gitu bilang, masa sama perempuan yang bukan mahramnya adu pipi begitu? Ya saya bilang aja, ente kalau hati emang udah nggak demen jangan begitu. Ente cross check dulu, jangan ngomong sembarangan aja. Ente ntar minta maafnya susah sama Kiai Ma'ruf Amin. Asal ente tahu itu yang dia adu pipi itu cipiku itu bininya dia. Masa bininya muda banget? Emang lu bini lu tua kata gitu. Itu bininya, bukan orang lain. Makanya kalau ente nggak demen sama Kiai Ma'ruf jangan sampai kayak begitu-gitu banget. Cross check dulu berita. Sekarang ente minta maafnya gimana caranya sama dia? Bikin komentar langsung. Wah, ini Kiai nggak benar begini. Urusannya urusan politik yang saya bilang begitu. Politik begitu, hadirin rahimakumullah. Kemarin pada berantem 2009, Ustadz sama Ustadz berantem, Kiai berantem, Habib sama Habib berantem, 01, 02. Nah selesai pemilihan yang 02 kalah, langsung aja hijrah ke 01 jadi menteri. Ini yang sekarang baru PAN jadi menteri lagi perdagangan, gabung lagi. Politik begitu, hadirin rahimakumullah. Ini kita cuma dikadalin doang, dikejar berantem pada. Nah dia mah orang politik tuh kayak pemain sinetron. Ya, pemain sinetron. Dia kayak kesannya kayak berantem. Ntar kalau udah kelar mah, wah kalah kita, nggak punya duit, udah gabung aja lah koalisi. Koalisi. Nah tinggal kita berantem gigit jari. Makanya besok 2004 nih kita lagi adem nih, besok 2024 berantem lagi pada. Kadang-kadang tuh begitu. Orang politik tuh pinter. Makanya hadirin jamaahnya dimulakan Allah, kita nih jangan mesti agak maju juga pola pikir kita. Jangan mau digituin mulu. Besok datang lagi mau ada pemilihan, ini ramai dan ini gini ini biang kerok ini gini berita-berita. Dan baca semua. Cross check di lapangan. Betul apa kagak semuanya. Nah itu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu jadi dosa tuh. Ya dosa yang kemudian akan nyambung terus dosa kita. Nah, ini makanya hati-hati. Nah ini Nabi Nuh begitu. Ya. Nabi Nuh juga nggak bisa nolong karena dengan doa yang dipanjatkan itu orang pada mati tenggelam. Di dalam riwayat itu hujannya 2 bulan. Ya. Makanya kan Nabi Nuh ketika bikin perahu kan dibilang orang gila. Untung kita nggak hidup zaman Nabi Nuh. Ya, ini model kayak Mail nih. Kalau hidup zaman Nabi Nuh nih kita pada nih udah pasti kita bilang Nabi Nuh orang gila. Emang apa orang gila? Di gurun pasir, deh, yang hujan jarang-jarang turun, hujan turun setahun paling 2 kali. Bikin perahu, apa yang nyampe? Kalau kata orang kita bilang, itu kalau hidup zaman itu belum tentu kita beriman sama. Karena itu berat mengimanin itu. Nggak logis, nggak masuk akal. Ada orang bikin perahu di padang pasir. Kapan hujannya? Kan akhirnya dia ledekin, Nabi Nuh orang gila pada. Akhirnya perahunya diapain?
Diberakin, dia pada berak di situ semua tuh. Wow, dia ledekin bikin perahu tuh. Habis diberakin, ya satu ketika kemudian Allah timpakan mereka sakit guding. Tahu guding? Gatal-gatal tuh. Akhirnya gatal-gatal satu waktu ada orang yang sakit itu kan perahunya Nabi Nuh dari sepiteng dia bilang. Septic tank kalau kata orang. Itu tempat orang pada buang air pada di situ semua. Satu ketika ada yang lagi guding, ya, pada gatal-gatal, dia buang air di situ, tahu-tahu jatuh dia kecebur. Kecebur di sepiteng tuh. Pas disebut itu kan otomatis kan udah ya belepotan tai semuanya muka-mukanya. Tapi pas dia bangun, dia mandi, ternyata sakit gudingnya sembuh baik. Obatnya ternyata tai. Akhirnya dia ngomong sama semua, gue sakit gudik, obatnya tokai no, dikapalin Nabi Nuh. Nih gue lihat tuh badan gue, bersih kan, mulus, nggak ada bekas gudik lagi. Yang bener loh, akhirnya mereka sekampung berebutan mandi di sepiteng tuh tai. Sampai akhirnya bersih. Jadi dia yang berakin, dia yang bersih. Tuh kalau Allah mau punya aturan begitu. Itu akhirnya bersih sendiri mereka tuh sampai dibersihin tuh pakai gituan biar dikenain tuh tainya ke badannya. Ya itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu. Jadi kayak begitu. Ya. Akhirnya yang tadinya sepiteng penuh dengan tai itu perahu Nabi itu. Ya akhirnya bersih. Yang bersihin siapa? Dia sendiri. Jadi itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau urusan Allah mah kita tenang aja udah. Ya. Jadi habis itu selesai dah tuh. Ya, kapal Nabi Nuh yang tadinya itu udah bersih lagi. Akhirnya mereka baik penyakitnya. Nah, kapal Nabi Nuh bersih lagi. Nabi Nuh nggak perlu bersihin udah. Bayangkan Nabi Nuh sampai anaknya aja sendiri dia nggak bisa tolongin. Makanya begitu. Bagaimana saya bisa nolongin kalian? Dalam riwayat yang lain, anak saya aja saya nggak bisa nolongin. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik perahu sama ayah sini. Ya. Kan? Lalu dibilang apa? Saya mau naik ke atas gunung. Ya, al-Jibril al-Jabal. Ya. Lalu kata Nabi, la asimal yaum min amrillah. Hari ini enggak ada yang bisa selamat dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu jadi ya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Itu kan di Quran gitu. Kanan bilang gitu. Mbak, saya mau naik ke atas gunung yang akan menyelamatkan aku dari banjir ini. Tapi Nabi Nuh bilang la asimal yaum min amrillah. Enggak ada yang bisa selamat hari ini. Gunung juga bakal kelelep. Bayangin kalau gunung kelelep, pikirin aja dah. Kira-kira berapa tinggi itu air. Ya. Jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan. Makanya Nabi Nuh pun kemudian beliau tidak bisa memberikan pertolongan kepada manusia semuanya. Angkat tangan. Lalu kemudian wa innahu laisa yuhimmuni al-yauma illa nafsi. Sama jawabannya. Ada hari ini enggak ada yang merisaukan aku melainkan diriku sendiri. Walakin itu Ibrahim alladzi ittakhadallahu khalila. Akan tetapi kalian datangi itu Nabi Ibrahim yang mana Allah telah menjadikan kekasih dan kesayangannya Allah Subhanahu wa taala. Fayatuna Ibrahim alaihi salam. Lalu kemudian mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Fayaquluna isfa'lana inda rabbika liyaqdiya bainana. Ya Ibrahim, tolongin kami, ya. Mintain kami tolong atas Tuhanmu kepada Allah agar urusan di antara kami ini bisa diselesaikan. Ya, dan juga minta tolong sama Nabi Ibrahim agar mereka bisa dibantu oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, makanya itulah yang namanya wasilah itu modelnya begini. Kalau ini umat turu-turuan datang menghadap Allah, belum tentu ditoleh. Makanya harus pakai apa? Lewat Nabi Adam. Nabi Adam ini kan Nabi pertama. Kita datang aja sama Nabi Adam. Gitu. Nih Nabi Adam nolak Nabi Nuh. Gitu. Makanya kan kalau orang-orang yang
mencoba nyuap itu caranya banyak. Bapaknya disuap nggak nempan, coba bininya, coba anaknya, coba emaknya, coba mertuanya, biar nanti mertuanya yang ngomong sama dia. Itu caranya banyak. Ya sama kayak cara iblis waktu godain Nabi Ibrahim, ya, pada saat mau menyembelih Nabi Ismail. Akalnya begitu. Nabi Ismail dan Nabi pertama Nabi Ibrahim dulu kan ngimpi gitu. Dia berusaha jangan Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan mimpinya, tapi Nabi Ibrahim terjalan. Lalu Nabi Ismail diituin juga. Nabi Ismail juga nggak bergeming. Lalu Siti Hajar digodain juga. Jadi cara-cara ini nih, ini memang udah ada contohnya dulu. Nah kita nih mau ngelamar cewek nih, ya, Romana ini cewek kurang demen nih sama kita nih. Kita jangan kehabisan akal. Enggak, kita cari teman dekatnya siapa ya? Teman dekatnya Dina, kita deketin teman dekatnya. Lo omongin dah sama dia dah. Pokoknya kalau bisa gol, gua hadiahin handphone buat lu. Itu. Ntar teman yang udah lo mau aja dah sama dia. Orangnya keren juga dia gitu. Yarin hidungnya pesek-pesek dikit nggak apa-apa kan gitu. Ya, biar kata hitam tapi kan manis dia. Gitu jadi ada yang support dia. Yang tadinya dia nggak mau, akhirnya karena teman yang ngomongin. Gitu. Begitu caranya itu begitu. Biar akal biar banyak. Ya, temennya gagal juga, kita cari lagi. Ya kita deketin emaknya. Gitu. Kayak Ridwan Kamil kan waktu mau kawin sama bininya kan begitu. Ini kan bininya banyak yang mau nih. Ya dia saingannya berat katanya. Ya udah dideketin emaknya aja. Ya deketin emaknya gitu, bantuin masak kayak begitu. Akhirnya kan ya anak lu maunya yang mana nih, banyak banget calon lu. Nah kalau ibu mau yang mana? Ridwan aja tuh kata orangnya rajin gitu. Begitu jadi akal gitu orang laki tuh mesti banyak. Gitu. Kita ketemu cewek nih cakep. Ini gimana caranya kenalan sama dia? Biar ada akal juga gitu. Akal-akal playboy katanya. Ya kita kan ketemu belum tentu ketemu lagi besok. Sekali doang gitu. Jadi kayak begitu kita dia dikasih akal, pakai. Gitu kalau Mail jago loh kayaknya kalau begitu dia. Ya itu hadirin jemaah yang. Jadi cara-cara itu dipakai oleh iblis. Nah ini kemudian datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan mereka minta tolong melalui Nabi Ibrahim. Jadi dilewatin tuh Nabi Adam, Nuh, Ibrahim. Saya aja waktu minta tolong sama Pak Lurah nggak lama banget. Saya telepon aja wali kota asistennya. Asisten wali kota ngomong sama camat ngomong sama lurah, dia ngomong Pak Ustadz urusan begini sampai dari atas sih datangnya. Lah kan nanti diminta tolong, ente lama banget dikerjainnya. Terpaksa dah kita pakai jalur dari atas. Nah kalau dari atas kusut lurah. Ya kan begitu, waduh. Urusan begini dari atas turun. Langsung kan anda udah minta tolong langsung, ente lama banget urusannya. Nah kelamaan yang udah kita lewat jalur atas aja dah. Untung dari wali kota, belum dari sekda urusannya. Dia kalau sekda yang nelpon kusutan lagi urusannya kan gitu. Ya jadi seperti itu. Ya, jadi cara-caranya itu seperti itu. Ya datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Lalu kemudian fayatuna Ibrahim. Ya mereka fayaqulu lastu hunaka ini qad kadzabtu fil Islam salasa kazabatin. Ya kata Nabi Ibrahim, aku enggak berhak memberi syafaat buat kalian. Karena sesungguhnya aku ini pernah berdusta. Ya di dalam dia menjalankan agama Islam, menyiarkan agama Islam, ya itu dia pernah bohong 3 kali, ya, 3 kali bohong dan itu dipikirin sama Nabi Ibrahim dan dia nggak bisa nolongin kita pada saat itu. Ya. Lalu kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, wasalasatu jadala bihinna an dinillahi ta'ala. 3 dosa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini, itu dia lakukan 3 dosa ini, ya ketiga-tiganya ini untuk mempertahankan agamanya Allah. Ya, bukan bohong-bohong kayak gitu, bohong-bohong licik. Dia bohong, tapi bohong buat bener, bohong buat urusan
agama. Itu 3 dia bohong. Nah 3 bohong itulah kemudian yang bikin dia jadi bingung dan gak mampu untuk menolong umat nanti pada saat hari kiamat. Ya, datang gitu, dia angkat tangan. Mohon maaf, saya gak bisa. Ya, amin yang lain aja dah. Gitu. Saya dulu pernah bohong. Kata Nabi bilang, Nabi Ibrahim 3 kali bohong. Itu bohongnya pun bohong yang benar buat mempertahankan agama. Nah kalau kita berapa kali bohong? Ya, berapa kali kita bohong? Ada 3 kali. Banyak. Ya. Ya, tapi pernah nggak kita pikirin kalau kita mati ntar kok kalau bohong gimana ya? Hari nggak pernah. Kita sih romannya kita bohong kita udah nggak lupa karena apa? Kebanyakan bohong. Keseringan bohong akhirnya lupa. Apalagi orang-orang lagi kampanye daripada bohong mulu, bohong lagi, bohong ke sono. Pokoknya kalau saya jadi, ini jalanan saya aspal semuanya. Gratis ini kan, gitu janjinya. Tapi kalau udah jadi, lupa aja. Gitu. Ya paling kan kita nagih doang janjinya mana? Ya, biasa dah. Kalau urusan-urusan begitu biasa. Ya. Nah ini jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan lagi udah Isya. Apa tuh tiga dustanya Nabi Ibrahim ya yang dia lakukan sehingga dia nggak sanggup nolong kita. Padahal ketiga dosa ini adalah untuk mempertahankan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya nanti insyaallah malam Selasa depan kita lanjutkan lagi. Mohon pada Allah mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita, dijadikan anak-anak kita soleh dan solehah. Tilka niyah al-Fatihah. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal Astaghfirullahaladzim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Allahumma zidna ilma sidana fi rizqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.